Sobat Lentera TV. Nah, kali ini karena dunia sedang diguncang badai pandemi, dunia sedang istilahnya ya berduka. Bali juga sedang nestapa ini. Makanya saya sengaja menghadirkan tokoh. Beliau adalah paranormal yang sudah tidak asing lagi. Beliau ingin saya hadirkan untuk meneropong perspektif beliau tentang pandemi COVID kali ini. Nah, langsung saja saya bersapa sama beliau. Rahajeng siang, Master Made. Rahajeng, salam siang. rahayu, Oke. salam dunia gendeng. Salam dunia gendeng. Wah, mantap Bagaimana sekali. kabarnya hari ini? Oke, baik-baik, Master. Oke, Oke, Master. Karena kita ini sedang dalam suasana pandemi, Master ya. Jadi inginlah berbincang bersama dengan Master, ingin tahu perspektif Master tentang situasi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, termasuk Bali yang sangat terkena dampaknya niki Master. Nah, bagaimana niki Master? Sebenarnya kita memang turut prihatin dengan keadaan seperti ini, terutama perekonomian kita yang lumpuh. Ya, harus kita akui menopang daripada kehidupan masyarakat kan adalah sektor perekonomian. Terutama kalau di Bali ini kan adalah sektor pariwisata. Nah, ini yang menjadi poin utama untuk masyarakat Bali. Nah, kalau sektor utamanya itu pariwisata seperti sekarang, jadinya ya sangat berpengaruh sekali bagi perekonomian khususnya di Bali. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Kalau dari penerawangan secara niskala gitu, Master, saya dengar-dengar kan sebelumnya bahwa ketika baru-baru merebak pandemi COVID niki, Master ada penglihatan sesuatu atau firasat sesuatu atau gejala-gejala dari alam seperti apa niki, menurut Master? Jadi saya hanya manusia biasa, jadi ada beberapa konten prediksi atau ramalan sebelum kejadian daripada COVID ini. Ada beberapa konten ya, itu dibuat 2019 pada bulan Agustus, jadi sebelum kejadian ini. Nah, kemudian ketika saya buka file-file itu, kemudian saya juga cukup terkejut. Ternyata sepertinya ada hubungannya, ada kolerasinya. Namun sekali lagi, apa yang saya prediksi ini hanyalah sebuah prediksi, tidak bisa kita katakan kebenaran 100%. Jadi sebuah prediksi itu tidak bisa dipakai patokan utama. Walaupun nantinya banyak kebenaran, walaupun nantinya banyak ketepatan, anggaplah itu sebuah kebetulan. Prediksi itu semuanya adalah sebuah kebetulan semata. Yang menentukan kebenaran dan kejadian sesungguhnya adalah ide Sang Yang Pramugari. Ada beberapa teknik yang saya gunakan adalah teknik daripada kolaborasi beberapa keilmuan ramalan, itu yang saya namakan ramalan Bayu Udana. Pada bulan Agustus memasuki September, itu ada keanehan yang terjadi pada matahari. Jadi saya sempat merasakan panas yang luar biasa dalam waktu 3 hari itu. Jadi Agustus September saya merasakan panas yang luar biasa sebelum COVID ini. Lalu matahari itu warnanya berbeda. Jadi ada aurora namanya itu ya, yang mengelilingi. Sudah itu sinarnya pun warnanya kuning kehitaman. Jadi warnanya kuning kehitaman. Nah, pada umumnya sesuai dengan yang pernah saya pelajari, ciri-ciri itu adalah ciri-ciri akan adanya bencana yang cukup luar biasa. Tapi saya tidak menyangka ternyata bencananya ini adalah secara global, secara dunia. Kemudian ketika saya cek di kamus bahasa, ternyata lingkaran di matahari itu, mahkotanya itu adalah dinamakan corona. Corona itu bahasa, jadi bahasa mahkota kron, jadi bahasa kron, jadi kron ya, kron, mahkota di matahari. Apakah ini ada hubungannya apa tidak? Saya tidak berani memastikan. Namun itu kejadian awal. Tahun 2019 akhir, ketika memasuki tahun 2020, ketika memprediksi Bali pun, itu tiba-tiba angin berkencang, luar biasa kencangannya. Sudah itu ada petir yang menggelegar ketika membahas Bali. Nah,
Dan itu ada di beberapa konten YouTube sebelumnya, sampai kemudian sampai ke pusat dipelajari. Apakah itu ada hubungannya? Tetapi sekali lagi, karena Bali ini khususnya adalah alamnya adalah alam taksunya gaib. Jadi biasanya terjadinya sesuatu di Bali maupun terjadinya perubahan-perubahan yang besar di Bali maupun juga terjadinya solusi-solusi untuk kebaikan Bali itu pada umumnya ada ciri dari alam. Itu uniknya. Jadi hubungan antara alam skala dan niskalanya sangat kuat sekali. Saling bertautan satu sama lain. Oke, kembali ke menyoal tadi penampakan matahari. Nah, terus kan Master juga merasakan hal yang sangat panas sekali. Nah, itu yang dirasakan itu beberapa hari, terus juga timingnya itu siang, pagi, atau malam, atau bagaimana? Ya, jelas siang hari. Jadi siang hari itu saya lihat seperti ada aurora, jadi ada bulatan yang warnanya pada umumnya kan kuning keputihan. Ini kuning kehitaman. Kuning kehitaman. Sempat ada beberapa itu yang saya foto, lalu ada juga beberapa YouTube yang saya sempat sampaikan ini kok ada keanehan gitu loh, keanehan. Dan ternyata beberapa teman-teman supranatural pun juga mengatakan ketika kami dan teman-teman supranatural itu melakukan meditasi di Segara, jadi di tepi-tepi laut, ada beberapa laut yang kami lakukan di Bali ini. Itu kita merasakan ada getaran-getaran aneh. Sudah itu ada petunjuk-petunjuk yang boleh dikatakan adalah petunjuk dari alam nis bahwa memang akan terjadi sesuatu pada Bali. Namun uniknya taksu wilayah Bali ini yang sangat kuat sekali. Jadi ada energi-energi yang tidak baik, energi-energi negatif yang berusaha merusak atau masuk ke Bali ini, namun bisa mental. Mungkin kalau kita pikirkan adalah virus ini. Jadi virus ini berusaha masuk. Jadi ada energi-energi negatif itu besar sekali, jadi hitam besar. Saya merasakan gelombang itu kuat sekali. Itu dari lewat laut masuk. Namun nah itu kan ada dicecekin ya. Jadi namun kemudian seperti ada benteng yang tidak bisa ditembus. Jadi di Bali ini ada beberapa lapisan-lapisan benteng alam niskala yang menjaga. Itu lapisannya bukan cuma satu, ada beberapa lapis. Ini sebenarnya yang menjaga, yang sangat kuat sekali menjaga wilayah Bali ini. Nah, persoalan yang terjadi adalah kalau kita yakin dan kita percaya, maka benteng ini akan menjadi tambah kuat. Karena apa? Benteng ini akan menjadi lemah adalah justru oleh kita sendiri. Jadi ketika masyarakat Bali itu justru itulah yang bisa melemahkan daripada benteng ini. Namun kalau benturan dari luar, masukan energi dari luar, senegatif apapun, sekuat apapun, benteng ini tetap akan melindungi. Itu yang saya bisa katakan. Jadi untunglah ada istilahnya ada benteng pelindung. Jadi seperti apapun gempuran dari luar, Astungkara lah, Bali masih terlindungi dengan adanya benteng. Astungkara. Namun kadang-kadang kita menjadi terlena. Kita menjadi takabur, kita menjadi bangga berlebihan. Nah, perlu kita ketahui, terlena, bangga berlebihan atau ibaratnya blok ajum-ajuman, nah itu akan membuat kita lemah. Karena apa? Karena alam nis ini kan perlu dijaga juga. Alam yang tidak kelihatan itu kan perlu dijaga. Makanya ada namanya istilahnya trihita karana. Jadi perlu kita menjaga atau kita perlu selalu melakukan pendekatan dan berhubungan dengan alam-alam tersebut. Ini yang kadang-kadang kita di Bali ini karena kesibukannya, dan itu karena kita mungkin mulai menipisnya kepercayaannya dengan hal yang seperti itu, atau mungkin sifat cuek dan lain sebagainya, atau sifat gampangnya diadu domba. Inilah kadang-kadang yang membuat kita melupakan atau mulai jarang melakukan interaksi dengan alam niskala itu. Terus begini, Master Madi, kalau pengalaman
yang di sejumlah pura-pura, kan banyak sekali tempat-tempat suci di Bali gitu ya. Apakah pernah melakukan hal itu dan apakah ada petunjuk-petunjuk tentang COVID ini, bagaimana keadaannya, apalagi kan kondisinya sudah sekian bulan ini, sudah menyentuh angka setahun lah istilahnya di Bali. Nah, apakah ada petunjuk-petunjuk berdasarkan dari persembahyangan yang sudah Jurumadi lakukan? Nah, jadi kalau menurut petunjuk dari Alamnis, COVID ini tidak akan bisa 100% hilang. Tidak akan bisa. Di dunia ini sudah muncul penyakit yang dinamakan COVID. Dan COVID ini tidak akan. Jadi menurut petunjuk daripada Alamnis, dari hasil meditasi dan renungan yang saya lakukan di beberapa pura-pura dan tempat-tempat suci atau sakral di alam Bali, dikatakan bahwa COVID ini tidak akan bisa hilang 100%. Tidak akan bisa hilang karena penyakitnya sudah muncul. Namun bisa mereda. Bisa mereda. Mereda bisa. Tetapi tidak akan bisa hilang 100%. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya kita harus mulai bergerak, ya, ilmuwan-ilmuwan kita bagaimana mengatasinya dan bagaimana mencegahnya. Karena kenapa? Karena sebenarnya di dunia ini kan banyak penyakit yang mematikan, bukan saja COVID, banyak sekali, HIV, kanker, jantung dan lain sebagainya. Namun uniknya tubuh kita, kalau kita meningkatkan imun, kita meningkatkan afirmasi positif, itu kan paling tidak bisa dicegah. Seperti mengatasi penyakit-penyakit yang lain. Jadi ilmuwan sendiri itu menemukan daripada vaksin, kebetulan kan sudah ditemukan vaksin untuk COVID, dan masyarakat sendiri pun menjaga hidup yang bersih, menjaga pola kehidupan yang bersih, yaitu meningkatkan imun. Saya yakin ini bisa diatasi. Sudah tuh kedisiplinan, contohnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sudah itu jangan pernah takut untuk tes ya. Jadi ada tes rapid atau apa, swab test atau rapid antigen itu kan bisa dilakukan. Tidak harus kita harus mau keluar Bali atau kita mau kemana baru melakukan rapid antigen. Nggak masalah kita melakukan hal seperti itu untuk rutin berapa bulan itu untuk untuk antisipasi. Begitu juga dari pihak pemerintah pun mungkin semoga ada jalan keluar rapid antigen ini bisa, rapid atau swab itu bisa digratiskan kan, itu kan jauh lebih bagus. Jadi masyarakat pun untuk mengetes itu juga berani. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya salah satu cara itu saya mendapatkan petunjuk. Jadi kita jangan berharap bahwa COVID ini akan hilang 100%, tidak akan mungkin. Namanya nanti kita mungkin ke depan kita tetap hidup berdampingan dengan adanya COVID. Hidup berdampingan, ya. Sudah tuh pasti ada solusi-solusi. Itu karena selama ini juga banyak penyakit kan yang membahayakan. Buktinya kita akan bisa mengambil solusi. Contohnya zaman dulu kan ada TBC. Tuberkulosis, sudah tuh lepra, kolera dan macam-macam, muntaber, ya kan. Nah akhirnya kan kita bisa mendapatkan solusi. Solusi itu hebatnya manusia, apalagi di Bali ini dengan taksu yang sangat luar biasa. Sesungguhnya solusi yang positif pasti akan kita dapat. Nah, kalau misalnya penerawangan dari Master Made gitu ya, dari sisi masyarakatnya nih, karena kan sudah kira-kira lah prediksi bahwa COVID tidak akan terputus, tidak akan berhenti, akan selalu ada di kehidupan kita. Nah, jadi kira-kira untuk ke depan ada nggak, kalau secara spiritual misalnya, apakah ada misalnya perlu beban tenang tertentu misalnya untuk menekan angka COVID? Jadi selain menerapkan protokol kesehatan, apakah ada, kalau masyarakat Bali kan ada upakara tertentu gitu, apakah memang hal itu perlu menurut Master Made atau sebatas untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya, jadi di sini kan saya mendapatkan gambar ini dari hitungan Bayugana. Ini akan sedikit saya ulas dan saya artikan ya. Ini ada beberapa gambar. Ini akan ketika saya pada suatu malam yang memang malam yang penuh dengan spirit, saya melakukan teknik Bayugana, saya mendapatkan gambar ini.
Gamar ini diartikan bahwa memang khususnya di Bali itu kan masyarakatnya memang selalu berhubungan dengan dengan hal-hal yang berupa ritual-ritual upekara. Jadi upekara tidak boleh lepas daripada ritual masyarakat di Bali. Bisa melakukan meditasi, bisa melakukan perenungan. Kalau umpamanya kondisi seperti ini, yaitu ekonomi juga cukup parah atau bahkan sangat parah. Kalau kita tidak bisa menyediakan beban tenan yang sangat besar, kita gunakan tetapi tidak menyalahi arti itu. Sederhana, nggak menyalahi arti, tetapi sesuai dengan sastra. Patram, palam, puspam, toyam, itu kan ada. Jadi ada beberapa literatur yang sebenarnya sudah tertuang. Kalau kita beragama Hindu Bali, dengan dasar itu saja. Yang Maha Kuasa itu Sang Hyang Pramukawin akan maklum karena kondisi kita seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan dengan ritual-ritual yang menghabiskan dana besar, sedangkan kondisi masyarakat seperti ini, agar tidak nanti ada masyarakat yang kemudian akan menjadi kok jadi tambah berat gitu loh. Walaupun dalam hal upekara tidak ada yang berat, karena upekara adalah keikhlasan dan ketulusan. Dan perlu diketahui bahwa di Bali ini bukan cuma beragama Hindu saja. Ada agama-agama lain yang ada di sini. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha. Sebenarnya kita semua bisa bersinergi. Kita bersama-sama. Semua agama itu mempunyai cara yang berbeda-beda, namun tujuannya sama. Di Bali ini kan jumlahnya juga cukup banyak dan sangat banyak sekali. Kita bisa bersinergi dengan agama-agama lain gitu. Jangan sekarang menjadi agama ini melakukan ini. Kenapa kita tidak bersinergi? Kita satukan kekuatan ini, kita satukan kekuatan. Yang penting kan tujuannya sama. Musuhnya pun sama. Musuhnya adalah COVID ini, Corona ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan. Khususnya di Bali. Saya tidak akan menceritakan tentang Indonesia karena Indonesia konteksnya terlalu luas. Kita bicarakan konteks Bali ini. Jadi dalam keberagaman masing-masing masyarakat yang memiliki agama sendiri-sendiri, kita menciptakan harmoni. Dalam berdoa pun ada harmoni, begitu kurang lebih Mas Tama ini. Ya, jadi itu yang paling terbaik. Ya, Sobat Lentera TV, kita akhirnya tiba di penghujung acara ya. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Master Made tentunya ya, mendapatkan pencerahan perspektif beliau bagaimana tentang pandemi, terutama kita sebagai masyarakat Bali, bagaimana kita harus hadapi secara skala, tidak boleh kita abaikan hal itu. Dan juga kan seperti beliau sampaikan tadi, harus ada soliditas, harus ada hubungan yang baik, keharmonisan antar umat beragama di Bali, karena kita kan bukan hanya umat Hindu, ada juga umat-umat lain di Bali. Alangkah indahnya kalau kita hadapi dengan menguatkan mental masing-masing, dengan bersinergi bersama, doa bersama agar masalah ini akan dapat teratasi dengan indah pada waktunya tentunya. Demikian acara Lentera TV kali ini. Salam jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam dunia gendeng.